Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 310. Tunggu di bus untuk meminta bantuan. Tidak ada lagi udara, dan dia akan tetap mati. Dong Suebing mulai bernapas lebih cepat dan terengah-engah. Dia tidak bisa merasakan oksigen masuk ke paru-parunya dan mulai merasa pusing. Dia kehilangan fokus, dan akhirnya pingsan. Dong Suebing jatuh ke dalam kegelapan, dan dia pernah mengalami perasaan ini selama kecelakaan lalu lintas dan tertembak di kepala sebelumnya. Apakah saya mati? Aku seharusnya sudah mati. Dong Suebing tidak tahu berapa lama, dan dia tiba-tiba mendengar teriakan di sampingnya. Dia bangun. Cepat, hubungi dokter, Xiao Bing. Dong Suebing tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya, dan dia merasakan sakit dan nyeri di sekujur tubuhnya. Ketika dia mendengar teriakan dan tangisan, dia tercengang. Apakah saya masih hidup? Setelah beberapa saat, Dong Suebing akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membuka matanya. Dia melihat sekelilingnya dan melihat dia ada di rumah sakit. Di sampingnya terdapat peralatan medis, dan ibunya, Luan Xiaoping, menangis di sampingnya. Ada beberapa dokter dan perawat di sekitar tempat tidur, memeriksa tanda-tanda vitalnya. Luan Xiaoping menangis. Xiao Bing, bisakah kamu mendengarku? Dong Suebing memaksakan senyum. Aku tidak tuli. Dia masih belum menemukan kekuatan untuk berbicara dengan benar. Luan Xiaoping menutup mulutnya dan menangis, kata Dong Suebing. Bu, aku bilang sebelumnya aku beruntung dan tidak akan mati dengan mudah. Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Setelah itu, Dong Suebing kembali tertidur, dan masih mengalami beberapa mimpi. Saat dia bangun lagi, langit sudah gelap. Dia membuka matanya dan merasa jauh lebih baik. Saat ini, Luan Xiaoping memasuki bangsal dengan membawa beberapa buah-buahan. Dong Suebing bertanya dengan lemah. Bu, rumah sakit apa ini? Bangsal ini cukup luas. Rumah sakit rakyat Kabupaten Yantai tidak memiliki bangsal sebaik itu. Mata Luan Xiaoping memerah. Ini rumah sakit Jishuitan Beijing. Dong Suebing terkejut. Kenapa saya bisa berada di Beijing? Bagaimana menurutmu? Anda berada dalam keadaan koma di rumah sakit rakyat Kabupaten Yantai, dan rumah sakit bahkan telah mengeluarkan pemberitahuan tentang kondisi kritis. Para dokter di rumah sakit menyarankan untuk memindahkan Anda ke rumah sakit di Beijing untuk perawatan. Luan Xiaoping mendengus. Ketika dia menandatangani pemberitahuan kondisi kritisnya, dia hampir putus asa. Kamu pikir itu terjadi pagi ini? Kamu koma selama 3 hari. Dong Suebing terkejut. Sampai saat ini, jawab Luan Xiaoping. Para dokter mengatakan Anda beruntung masih hidup. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Dong Suebing bertanya, bagaimana aku bisa keluar dari bus? Hujan berhenti setelah Dong Suebing terjebak di dalam bus, dan bebatuan serta puing-puing berhenti berjatuhan dari gunung. Kendaraan penyelamat tiba dan menggali jalan menuju bus wisata. Tim penyelamat berhasil menarik Dong Suebing keluar dari lumpur, dan jika mereka terlambat 1 atau 2 menit, dia akan mati. Dong Suebing sangat gembira. Cedera apa yang saya derita? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan kakiku? Fraktur. Apakah saya akan menderita kondisi apapun akibat cedera saya? Saya kira tidak demikian. Dokter mengatakan kamu akan pulih setelah 2 bulan istirahat. Oh, itu bagus. Dong Suebing menggerakkan tangannya, dan itu baik-baik saja. Tapi sekarang, kakinya tidak bisa digerakkan. Dering-dering telepon Dong Suebing terus berdering. Luan Xiaoping sudah terbiasa, dan dia menjawab. Setelah memberitahu pihak lain tentang kondisi Dong Suebing, dia menutup telepon. Dalam 1 jam berikutnya, lebih dari selusin panggilan telepon menanyakan kondisi Dong Suebing. Orang-orang di Kabupaten Yantai seharusnya menerima kabar bahwa Dong Suebing telah keluar dari bahaya dan menelepon untuk mencari tahu lebih lanjut. Dong Suebing tidak menjawab panggilan apapun dan meminta ibunya berterima kasih atas keprihatinan mereka. Dong Suebing melihat salinan surat kabar provinsi di atas meja di sampingnya, dan berita utama adalah artikel tentang dia. Dia meraihnya dan mulai membacanya. Laporan tersebut membagikan rincian bagaimana Dong Suebing menyelamatkan penumpang yang terjebak dengan sekop di tengah tanah longsor. Tiba-tiba, ibu Dong Suebing memandangnya.
Itu Kepala Liang. Saya harus menjawab panggilan ini. Dong Suebing mengambil telepon dari ibunya dan menjawab. Halo, Ketua Liang. Saya Xiao Dong. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dong Suebing tertawa. Maaf membuatmu khawatir. Liang Chengpeng merasa lega mendengar suara Dong Suebing. Senang sekali kamu baik-baik saja. Anda telah melakukannya dengan baik kali ini. Ini 7 nyawa, dan Anda menyelamatkan semuanya. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan dimuat di surat kabar provinsi kami? Bahkan stasiun TV provinsi memberitakan tentang perbuatanmu. Ia bahkan membuat episode khusus tentang Anda, merinci kontribusi Anda dalam kasus penyanderaan dan menyelamatkan pria yang melompat dari gedung. Dong Suebing sangat gembira. Itu hebat. Anda pantas mendapatkan kehormatan ini. Jaga dirimu, dan aku akan membantumu mendapatkan pujian setelah kamu kembali. Apakah itu prestasi kelas 2 atau prestasi kelas 1? Kamu hahaha pemerintah kota telah memujimu, dan itu adalah penghargaan prestasi kelas 1. Di masa damai ini, sangat sulit mendapatkan penghargaan prestasi kelas 1. Banyak orang dengan kontribusi signifikan tidak dapat memperoleh penghargaan ini, dan berita ini membuat suasana hati Dong Suebing menjadi baik. Prestasinya terdiri dari penghargaan prestasi kelas 1, prestasi kelas 2, dan prestasi kelas 3, dan dia selangkah lebih dekat untuk dinominasikan untuk promosi. Terima kasih, Ketua Liang. Saya akan sembuh dan kembali bekerja di garis depan secepat mungkin. Liang Chengpeng dengan cepat menghentikan Dong Suebing. Hentikan, pemerintah kabupaten telah memberi Anda waktu 3 bulan untuk memulihkan diri dan jangan berpikir untuk kembali selama periode ini. Iya, saya mengerti. Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Hahaha, Anda telah membuat keamanan publik kami bangga. Setelah menutup telepon Dong Suebing segera berdering. Dia melihat nomor itu. Itu adalah Liu Dahai. Dong Suebing tertawa dan menjawab. Liu tua, ini aku. Liu Dahai berhenti sejenak dan bertanya dengan suara serak. Bagaimana kabarmu sekarang? Haha, itu hanya luka ringan. Tubuh bagian atas saya baik-baik saja, dan kaki saya hanya patah. Ketua Dong, Aku berhentilah bertele-tele dan katakan apa yang kamu inginkan. Saya menunggu untuk menutup telepon dan makan buah-buahan. Hahaha, Liu Dahai menggerutu dan berkata, Ketua Dong, aku berhutang nyawa padamu dan beritahu aku jika kamu membutuhkanku. Dong Suebing tertawa. Baiklah, berhenti membicarakan hal ini. Saya mungkin tidak dapat kembali ke Kabupaten Yantai beberapa bulan ini. Kamu harus bekerja keras, dan jangan mengacau. Jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Chen Fa, wakil ketua tim Feng, Qin Yong, Tang Jin, kerabat Dong Suebing, dan teman-temannya menelepon. Tetapi Dong Suebing tidak menjawab semua panggilan karena dia masih sangat lemah, dan dia meminta ibunya untuk membantunya menjawab panggilan tersebut. Dia juga bertanya-tanya mengapa Xie Huilan tidak meneleponnya dan bahkan tidak bertanya tentang dia. Pada akhirnya, Dong Suebing hanya bisa menelepon Xie Huilan. Sambungan berhasil tersambung, tetapi pihak lain tidak mengucapkan sepatah kata pun. Halo, Wali Kota Xie, aku Xiao Dong. Saya menelepon untuk melaporkan kondisi saya kepada Anda. Saya baik-baik saja sekarang. Dong Suebing tahu Sister Xie marah padanya dan segera berkata, Maafkan aku kali ini, kamu juga ada di tempat kejadian, dan jika aku tidak pergi dan membantu mereka, mereka semua akan mati. Aku berjanji akan menjauh jika aku menghadapi situasi seperti itu lagi, oke? Xie Huilan akhirnya menjawab, kamu sangat mampu sekarang. Semua orang di kabupaten ini tahu siapa Kepala Dong. Saudari Xie, aku minta maaf. Saya tidak akan melakukannya lagi. Kamu tidak salah. Akulah yang salah. Saya seharusnya tidak membantu Anda mendapatkan transfer ke sini. Tolong jangan marah, aku baik-baik saja sekarang. Xie Huilan tersenyum dan menjawab, ya, kamu baik-baik saja. Anda hanya mengalami patah kedua kaki, tergores di sekujur tubuh, selama 3 hari, dan hampir mati. Haha, kamu baik-baik saja, ini semua luka ringan, kan? Dong Suebing menjawab dengan malu-malu. Maaf membuatmu mengkhawatirkanku. Haha, aku tidak khawatir. Anda adalah Kepala Dong. Bahkan 10 narapidana bersenjata tidak bisa mengalahkanmu. Peluru tidak akan mengenai Anda, batu tidak dapat mengenai Anda, dan bahkan tanah longsor tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Anda.
Hahaha, kenapa aku harus mengkhawatirkanmu? Bahkan jika kamu dilempar ke Samudera Pasifik hari ini, kamu akan hidup dan menendang di hadapanku besok. Wajah Dong Suebing memerah. Berhentilah mengolok-olokku. Kali ini kecelakaan. Baiklah, aku harus pergi ke pertemuan. Tolong jangan marah padaku. Aku tidak akan tertidur jika aku tahu kamu marah padaku. Aku tidak marah. Jika kamu tidak marah, kamu tidak akan berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Apa yang kamu ingin aku katakan? Apakah kamu ingin aku memberitahumu bahwa aku hampir tidak makan apapun karena aku mengkhawatirkanmu? Apakah Anda mengharapkan saya memberitahu Anda bahwa saya tidur kurang dari 3 jam selama 2 hari terakhir karena Anda? Apakah Anda mengharapkan saya memberitahu Anda bahwa saya menelepon rumah sakit beberapa kali untuk menanyakan tentang Anda? Dong Suebing tersentuh mengetahui Xie Huilan sangat mengkhawatirkannya. Xie Huilan sedikit tenang dan berkata, "Saya perlu pergi ke pertemuan. Jaga dirimu." "Oke, Anda juga harus menjaga diri sendiri." "Saya baik-baik saja. Istirahatlah dengan baik. Aku akan berurusan denganmu saat kamu kembali ke Kabupaten Yantai." "Hah, kamu bisa melakukan apa saja padaku, tapi tolong jangan keluarkan aku dari posisiku." Xie Huilan telah menyebutkan hal ini sebelumnya. "Hehe, kamu masih mengkhawatirkan gelarmu saat ini." Setelah menutup telepon, Dong Suebing berbaring di tempat tidur, melihat ke langit-langit. Senang rasanya hidup. Matahari pagi bersinar terang melalui jendela keesokan harinya. Beberapa burung pipit sedang bernyanyi di dahan pohon di luar. Dong Suebing bangun dan menggerakkan bahunya. Dia merasa jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Tapi ketika dia ingat dia harus menghabiskan 3 bulan berikutnya di tempat tidur, dia merasa santai tapi bosan. Pada saat ini, seorang perawat muda memasuki bangsal dengan membawa nampan. Dia memberi suntikan pada Dong Suebing, dan Luan Xiaoping masuk dengan sarapan setelah perawat pergi. Dong Suebing memperhatikan ibunya memiliki lingkaran hitam di sekitar matanya dan tampak kelelahan. "Bu, kembalilah ke Kabupaten Yantai. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian?" "Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja sekarang. Kamu telah menjagaku selama beberapa hari terakhir dan harus istirahat. Bagaimana kamu akan menjaga dirimu sendiri?" "Saya sudah dewasa. Cedera ringan ini tidak menjadi masalah bagi saya." Dong Suebing tahu ibunya tidak sehat, dan tekanan darahnya pasti meningkat selama beberapa hari terakhir. "Jangan khawatirkan aku. Petugas yang mengirim saya ke sini masih ada. Saya akan memintanya untuk mengirim Anda kembali. Saya baik-baik saja sekarang. Jika kamu mengkhawatirkanku, aku akan menelepon Bibi Suan nanti dan memintanya untuk menjagaku." "Tapi kamu dengarkan aku." Setelah lama membujuk Luan Xiaoping, dia akhirnya setuju. Setelah mengganti pakaiannya di pagi hari, Dong Suebing berbicara dengan ibunya beberapa saat sebelum ibunya bersedia pergi. Dong Suebing akhirnya sendirian di lingkungannya. Cedera kaki berbeda dengan cedera lengan. Meski lengan Dong Suebing belum sembuh total, dia bisa bergerak dan melakukan banyak hal, seperti memegang urinoir dan makan sendiri. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk merawatnya seperti saat lengannya terluka. Itu sebabnya Dong Suebing tidak ingin merepotkan Kuyun Suan. Lagi pula, jika Kuyun Suan tahu dia hampir mati, dia akan khawatir dan akan memarahinya. Dong Suebing diceramahi oleh ibunya dan Xie Huilan kemarin dan tidak ingin mendapat ceramah lagi. Tapi itu tidak seperti yang diharapkan Dong Suebing. Pada jam 10 pagi, pintu bangsal tiba-tiba dibuka. Dong Suebing melihat seorang wanita dengan stoking berwarna kulit dengan sepatu hak tinggi hitam, pahai, dan rok coklat tua bergegas ke bangsal. Dia mengenakan blus putih, berleher panjang, berpenampilan cantik, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Dong Suebing menatapnya tanpa berkata-kata selama beberapa detik. Wanita cantik di depannya adalah Kuyun Suan. Air mata menggenang di mata Kuyun Suan saat dia melihat ke arah Dong Suebing. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Aku tidak ingin membuatmu khawatir." "Apakah ibuku meneleponmu?" Kuyun Suan tidak menjawab Dong Suebing dan menghampirinya. Dia memeriksa kaki Dong Suebing, dan Dong Suebing tahu dia akan memarahinya. Dia menutup matanya sambil menunggu omelan. Tapi bangsal itu sunyi. Saat berikutnya, Dong Suebing merasakan sesuatu yang geli di lengannya. Rasanya seperti setetes air, dan Dong Suebing membuka matanya. Dia kaget dan cepat berkata,
Ah, kenapa kamu menangis? Saya baik-baik saja. Ku Yunsuan menangis. Kamu menyebut ini baik-baik saja. Itu hanya retak, dan akan sembuh setelah 2 bulan. Ku Yunsuan menyeka air matanya. Apakah kamu ingin membuatku takut sampai mati? Hah, Dong Suebing melambaikan tangannya. Tidak, Ku Yunsuan gelisah. Ketika dia tahu Dong Suebing terkubur hidup-hidup di tanah longsor dan koma selama 3 hari, dia panik. Dong Suebing belum meneleponnya bahkan setelah dia bangun. Jika Luan Xiaoping tidak meneleponnya untuk memintanya menjaga Dong Suebing, dia tetap tidak menyadarinya. Baru-baru ini, dia sibuk dengan perusahaan lelang di Beijing dan tidak membaca koran Hebei. Dong Suebing menghabiskan beberapa menit berikutnya untuk membujuk Ku Yunsuan, menghiburnya. Setelah Ku Yunsuan menenangkan diri, dia menyentuh wajah Dong Suebing dengan penuh kasih. Dong Suebing bisa merasakan Bibi Suan masih mengkhawatirkannya dan berkata, "Bibi Suan, jangan seperti ini. Saya beruntung dan akan hidup sampai usia 80 tahun. Hehe, sudah hampir 2 bulan kita tidak bertemu, dan aku merindukanmu. Ayo ngobrol." Ku Yunsuan menatap Dong Suebing. "Apa yang perlu dibicarakan? Aku merasa ingin memukulmu sekarang." "Hah, saya seorang pasien sekarang. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Siapa yang memintamu mencoba menjadi pahlawan? Mari kita bicarakan hal lain." Ku Yunsuan mengabaikan Dong Suebing, dan meskipun dia terlihat marah, dia tidak berhenti merawatnya. Dia mengambil handuk bersih ke kamar mandi dan membasahinya dengan air panas. Dia menggunakan handuk untuk menyeka wajah, lengan, dan tubuh Dong Suebing. Setelah itu, dia mengeluarkan botol air panas untuk diisi ulang dengan air panas. Ketika dia kembali, dia menuangkan secangkir air panas dan memberikannya kepada Dong Suebing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.